Halo Sobat Energi, bersama saya kembali Mia Dharma dalam ruang tamu Mia. Kali ini kita akan bicara mengenai komunikasi. Kita tahu bahwa komunikasi amat sangat penting dalam kita mau menjalin sebuah hubungan, kita mau mencapai sebuah kesepakatan, atau bahkan kadang-kadang komunikasi yang tidak nyambung membuat juga sebuah konflik. Jadi kita tahu nih bahwa komunikasi sangat penting. Dan kalau kita mau melihat sedikit saja mengenai pengertian yang sangat sederhana tentang komunikasi adalah transfer informasi untuk mencapai pemahaman yang lebih luas. Jadi ada sebuah tujuan ketika kita berkomunikasi, yaitu apa? Mencapai sebuah pemahaman yang lebih luas. Namun kadang-kadang kita suka nggak sadar atau tidak sengaja melakukan kesalahan-kesalahan dalam berkomunikasi. Nah, salah satu kesalahan yang sering kali mungkin kita tidak sadari adalah berkomunikasi dengan satu gaya saja, padahal kita ketemunya dengan tipe orang yang berbeda-beda. Selama ini pasti kita sering kali berpikir bahwa ya saya ini ya kayak begini nih cara komunikasinya. Kalau belum kenal saya ya pasti mungkin akan sering sakit hati, tapi saya ya tipenya seperti ini, take it or leave it, gitu ya. Jadi seringkali kita berpikir bahwa orang lainlah yang harus beradaptasi dengan gaya kita berkomunikasi. Tetapi seharusnya atau sebaiknya kita juga punya kemampuan untuk beradaptasi dengan siapa saja yang ada di hadapan kita ketika kita berkomunikasi. Oleh sebab itu, dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan beberapa tips bagaimana sih untuk kita bisa beradaptasi dengan lawan bicara. Nah, salah satunya adalah mengenali kepribadian yang ada di hadapan kita, orang yang kita ajak ngobrol. Nah, secara sederhana kita juga kenal sebuah teori DISC, kepribadian DISC, yaitu dominan, influent, steady, dan compliant. Nah, gimana sih ketika kita tahu nih ternyata yang ada di hadapan kita tipenya orang dominan? Nah, beberapa tips di sini saya akan sampaikan kalau kita berhadapan dengan orang yang punya kepribadian dominan. Salah satunya adalah hal yang perlu kita lakukan adalah bicara secara langsung kepada inti atau straight to the point. Karena apa? Orang dominan itu suka nggak sabar kalau yang ngajak ngobrol muter-muter gitu ya. Jadi keliling-keliling kota dulu baru kepada intinya. Jadi ketika kita tahu bahwa yang di hadapan kita adalah tipe kepribadiannya dominan, kita berusaha untuk straight to the point atau langsung kepada inti. Tips yang kedua adalah bertindak cepat dalam memberikan jawaban. Sekali lagi, biasanya orang dominan itu, apa ya, kelihatannya seperti terburu-buru, tergesa-gesa. Dia tidak mau membuang waktu banyak untuk stay dalam satu aktivitas saja. Jadi dia mau, langsung kepada aktivitas yang lain, topik yang lain, dan lain sebagainya. Jadi, selain kita bicara kepada inti, langsung kepada intinya, kemudian kita harus bisa bertindak cepat dalam memberikan jawaban. Nah, tips lain adalah jangan fokus pada hal-hal yang negatif, tetapi sebisa mungkin adalah kita meminta solusi atau keputusan dari mereka, karena biasanya orang dominan sering atau senang sekali didengar. Jadi dia akan amat senang ketika kita meminta sebuah opini atau bahkan memberikan kesempatan untuk mereka mengambil keputusan. Berikan alternatif agar si tipe dominan ini dapat membuat keputusannya sendiri. Dan jika Anda tidak sepakat dengan tipe dominan atau lawan bicara Anda yang punya kepribadian dominan, fokuslah pada faktanya, bukan
pada kepribadiannya. Ya, jadi itu beberapa tips yang kita bisa lakukan ketika kita berbicara dengan lawan bicara yang memiliki tipe dominan. Nah, berikutnya kita akan masuk kepada tipe kepribadian influent. Hal yang kita harus lakukan adalah mempertahankan suasana yang positif. Karena tipe influent ini people person ya. Orangnya ramah, suka ngobrol, ya, suka apa ya istilahnya bersosialisasi. Jadi kalau ketemu sama lawan bicara yang tipe kepribadiannya influent, pertahankan suasana yang positif supaya dia nyaman. Bantu mereka juga untuk mencapai popularitas atau pengakuan. Jadi jika kita seorang leader dalam sebuah tim dan mungkin anak buah kita atau tim kita ada yang tipe kepribadiannya influent, kita as a leader mesti cari cara nih untuk bisa memotivasi mereka untuk mencapai pengakuan dan popularitas. Kemudian biarkan si influent ini diberi kesempatan untuk berekspresi. Luangkan waktu untuk lebih banyak mengobrol dengan si tipe influent. Kemudian kita harus lebih ekspresif dan terlihat antusias saat berbicara dengan tipe influent. Nah, ini PR ya buat mungkin kita yang tipe kepribadiannya mungkin tidak terlalu ekspresif ya. Tapi ketika kita berhadapan dengan tipe influent, kita harus beradaptasi atau bisa berusaha untuk lebih ekspresif dan lebih antusias. Paling enggak, pakai respon yang aktif. Yaitu ketika dia lagi bicara, kita pakai respon yang aktif. Contohnya, angguk-angguk kepala. Atau dengan sekedar cuman bicara, "Oh, wow, lalu gimana? Terus? Terus?" Nah, jadi seolah-olah kita antusias juga mendengar ceritanya. Kemudian, fokus pada gambaran yang besar, fokus pada aspek manusianya. Ya, itu untuk tipe influent. Nah, ketika kita bicara dengan lawan bicara yang memiliki tipe kepribadian steady, ya, steady itu artinya ciri-ciri yang paling kelihatan adalah raut wajahnya lempeng gitu kalau dalam bahasa sehari-hari ya. Jadi kadang-kadang, lurus aja, jadi kita kadang-kadang nggak bisa membaca, mood-nya dia lagi senang atau lagi sedih, karena wajahnya cuman satu ekspresi, yaitu lempeng itu tadi, lurus gitu ya. Nah, biasanya kalau kita mau berkomunikasi dan supaya pesan kita tersampaikan dengan baik kepada si steady ini adalah lakukan sesuatu dalam urutan yang logis saat berbicara dengan si steady. Jadi kronologisnya mesti jelas nih, sistematis. Lakukan komunikasi dalam kecepatan yang lebih lambat. Ya, PR nih buat orang dominan ketika harus berhadapan dengan orang steady. Karena biasanya orang dominan buru-buru ngomongnya, pokoknya ngerti ya, yang penting ngerti, kamu ngerti kan? Dan lain sebagainya. Tetapi orang steady harus kita punya waktu yang lebih lama untuk menjelaskan secara kronologis dan lebih jelas. Kemudian, ajukan pertanyaan yang spesifik untuk menemukan apa yang orang steady butuhkan. Jadi kita harus lebih aktif untuk bertanya. Karena biasanya orang steady akan lebih banyak mendengar dan akan lebih banyak diam kalau kita tidak aktif bertanya. Beri waktu kepada mereka untuk berefleksi. Ya, ajukan pertanyaan yang spesifik dan jangan menginterupsi ketika dia bicara. Jangan memaksa mereka untuk membuat tanggapan atau keputusan dengan cepat. Nah, ini kata kuncinya. Biasanya kalau kepada orang steady, kita harus memberikan waktu sedikit lebih lama ketimbang kita bicara dengan orang yang dominan atau yang influence. Karena orang steady itu butuh waktu yang cukup lama karena biasanya banyak pertimbangan sebelum dia mengambil sebuah keputusan. Nah, tipe kepribadian yang terakhir adalah compliant. Bicara dengan tenang dan hati-hati. Sertakan semua informasi yang bisa Anda temukan, karena tipe compliant ini
sangat amat senang dengan data konkret gitu ya. Bicara lebih lambat dari biasanya, kemudian dengarkan si tipe komplain ini dengan seksama. Ajak atau jangan ajak komplain berdiskusi dalam kelompok yang besar. Biasanya tipe komplain ini lebih nyaman ketika kita mengajaknya komunikasi secara one on one atau grup yang lebih kecil. Hindari bersikap informal, jadilah lebih tegas dan profesional. Dan jika Anda tidak setuju dengannya, maka buktikan dengan data, fakta, ataupun testimoni dari sumber yang terpercaya. Sekali lagi, compliance sangat amat membutuhkan data yang konkret dan relevan. Nah, gimana sahabat energi? Kira-kira ketika kita sudah memahami nih gimana cara menghadapi dan berkomunikasi dengan lawan bicara berdasarkan tipe kepribadiannya masing-masing, saya harap kita semua bisa belajar dan berproses untuk berkomunikasi jauh lebih efektif. Saya Mia Dharma, nantikan ruang tamu Mia berikutnya.